Kadang begini, kalau iya, roh ini bisa pulang begitu Mas Yahya. Terus bagaimana dengan roh misalkan seorang laki-laki meninggal dunia, terus pulang ke rumah, di rumah istrinya sudah menikah lagi gitu Mas Yahya. Kira-kira ini gimana ya? Maksud saya ini sangat hati ya nanti. sangat nggak logis gitu loh Mas Yahya. Bahwa seolah-olah roh itu berkembang, seolah-olah roh itu adalah sebuah wujud, sebuah sosok gitu yang masih punya rasa gitu Mas Yahya. Rohnya Mas Yahya itu bukan berarti terus wujudnya, sosoknya ya seperti Mas Yahya begitu. Enggak Mas Yahya. Air itu di dalam gelas ya disebut air gelas karena wadahnya gelas. Lah air itu yang nggak ada wujudnya, betul enggak? Betul. Nggak ada bentuknya. Ada bentuknya, ada wujudnya ini ya karena sesuai dengan wujud atau bentuk daripada wadahnya. Kalau di kolam ya air kolam begitu. Oh kotak begitu Mas Yahya. Sudah meninggal ya sudah. Kembali ke asalnya Mas Yahya. Prosesnya seperti apa, bertempat di mana, nggak ada yang tahu. Lawang semasa sebelum hidup aja kita nggak bisa bercerita. Roh kita di mana, wujudnya seperti apa, mengalami fase yang seperti apa, kita loh nggak bisa bercerita. Kok kita mau menceritakan ketika kita ini sudah meninggal? Masih menarik untuk dibahas Mas tentang roh Mas. Nah, di ajaran agama, kemudian di kepercayaan di masyarakat ya Mas ya, ini mempercayai bahwa roh orang yang sudah meninggal itu bisa pulang lagi ke kehidupan dunia Mas. Ada yang berkeyakinan bahwa roh dapat mengunjungi rumah mereka setiap malam Jumat. Selama bulan Ramadan juga ini roh akan pulang katanya Mas ya. Banyak versi juga, ada yang ketika meninggal selama 40 hari muter-muter di sekitaran rumah, ada yang setahun juga ya, banyak versi lah tentang kepercayaan itu Mas. Kalau menurut Mas Wahyu, kira-kira benar nggak Mas kepercayaan orang-orang ini yang meyakini roh ini masih bisa kembali pulang? Kalau bicara tentang keyakinan mungkin setiap orang berbeda-beda ya Mas Yahya. Kalau saya enggak sama sekali Mas Yahya. Artinya saya enggak mempercayai bahwa roh orang yang sudah meninggal itu masih bisa kembali pulang. Entah itu di setiap malam Jumat ya. Kalaupun memang iya, kenapa harus nunggu malam Jumat Mas Yahya? Ya. Terus kemudian di momen-momen tertentu misalkan ya Mas Yahya ya, Betul. di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya pulang, kemudian nanti waktu kembalinya kita antarkan juga dengan iringan doa dan lain sebagainya. Ini gimana ya, kita nggak bisa memaksakan sih Mas, nggak bisa memaksakan bahwa setiap orang cara berpikirnya harus sama, tidak ya, tidak bisa ya, itu hak masing-masing Mas Yahya. Iya, ada juga yang mengatakan bahwa roh yang bisa pulang ini hanya roh yang tidak mendapat siksaan Mas. Nah, tujuannya kan mencari doa ya Mas. Kenapa kok tidak roh yang disiksa ini saja Mas yang disuruh pulang untuk minta doa? Roh disiksa berarti rohnya bisa merasakan gitu ya. Artinya rohnya masih seolah-olah masih memiliki rasa, jadi masih memiliki hasrat, ada keinginan. Ya inilah pentingnya kita belajar ya. Apakah orang sekolah itu sudah pasti pinter Mas Yahya? Belum tentu. Bisa jadi pinter secara akademik ya, secara pendidikan sekolah, tetapi di dalam pinter menjalani hidup belum tentu. Ada banyak orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, utangnya wakeh, hidupnya sengsara, menderita ya banyak. Jadi bukan tolak ukur. Pekerjaan juga demikian. Apakah orang yang pekerjaannya bagus, mapan, gajinya tinggi sudah pasti hidupnya enak, mewah? Belum tentu juga. Nah, dari sinilah kita mempelajari hidup. Termasuk kita bicara tentang roh ini ya, dimana ini bisa dikatakan apa ya Mas Yahya ya, mungkin kalau kita mau sharing, ngobrol, bahkan berdebat tentang ini, ujung-ujungnya adalah debat kusir, karena antara yang yakin dan yang tidak meyakini bisa dikatakan sama-sama tidak bisa membuktikan Mas Yahya, sama-sama tidak bisa membuktikan, tetapi minimal begini, kalau sama-sama tidak bisa membuktikan, misalkan Mas Yahya meyakini bahwa roh ini bisa pulang begitu Mas Yahya. Iya. Mas Yahya disuruh membuktikan tidak akan bisa. Ujung-ujungnya mungkin hanya katanya. Oh di agama katanya begini, begitu. Bener nggak? Benar Mas. Tapi membuktikannya secara wujud bisa enggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak akan bisa.
Sedangkan cara kita mempercayai, meyakini sesuatu hal adalah atas dasar hal yang fakta. Betul enggak? Betul. Biarpun hal gaib pun kita akui keberadaannya. Kalaupun nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, tetapi bisa kita rasakan. Salah satunya adalah roh kehidupan yang ada di dalam diri kita. Wujudnya kayak apa, bentuknya seperti apa, bertempat di bagian tubuh yang mana, kita nggak tahu, betul nggak? Betul. Tapi kita meyakini, karena apa? Kita bisa merasakan. Kalau nggak ada roh ini, nggak akan berfungsi semua ini. Kan atas dasar itu. Ya, Betul nggak? betul Mas. Nah, merasakan itu juga pakai logika nggak kira-kira? Pakai logika. Pakai logika. Nah, sama halnya dengan tentang roh yang katanya orang meninggal, rohnya di hari-hari tertentu pulang, di momen-momen tertentu pulang. Kalau Mas Yahya, saya tanya, buktinya apa Mas Yahya? Apakah Mas Yahya melihat, mendengar, mengetahui sendiri, kemudian Mas Yahya bisa merasakan kedatangan itu Mas Yahya? Ya, gak bisa ya Mas ya. Ya. Nah, artinya tidak bisa membuktikan, betul enggak? Betul. Nah, kemudian ketika saya tidak meyakini itu, tidak mempercayai itu, ya, disuruh membuktikan, ya, bahwa memang benar-benar nggak datang. Ya saya bisanya hanya mengatakan ya nggak datang Mas ya, karena memang nggak kelihatan. Saya nggak melihat itu, nggak bisa saya rasakan itu. Buktinya apa? Ya buktinya nggak ada, betul nggak? Betul. Artinya sama-sama tidak mampu untuk membuktikan. Tetapi kita mencoba untuk menggunakan cara berpikir kita yang logis Mas Yahya. Kira-kira lebih mantap mana, lebih pas mana kira-kira? Kalau yang percaya jelas tidak bisa membuktikan, yang tidak percaya tidak bisa membuktikan, tapi sesuai dengan kenyataan, karena tidak ada wujudnya. Kira-kira lebih mantap yang mana coba? Kalau saya lebih yakin kepada orang yang nggak percaya Mas, daripada saya percaya kepada orang yang meyakini bahwa roh itu bisa pulang, tapi kan mereka nggak bisa membuktikan ya Mas ya. Sedangkan orang yang nggak percaya memang sesuai ya Mas, bahwa roh itu memang nggak bisa pulang. Ya artinya sesuai dengan kenyataan Mas Yahya. Ya. Orang yang tidak mempercayai, termasuk saya, tidak mempercayai tentang adanya roh yang pulang itu sesuai dengan kenyataan. Memang tidak bisa kita lihat, ya. Lalu kemudian kalau ini dihubungkan rohnya, katanya ada yang menderita pulang, ya, minta dikirimi doa, nanti diantarkan lagi pulang dan lain sebagainya. Ini kan sangat nggak logis sekali. Tapi ya kita menghargai untuk yang mempercayai itu, Mas Yahya. Cuman kadang begini, kalau iya roh ini bisa pulang begitu, Mas Yahya. Terus bagaimana dengan roh misalkan seorang laki-laki meninggal dunia, terus pulang ke rumah, di rumah istrinya sudah menikah lagi, gitu Mas Yahya. Kira-kira ini gimana ya? Maksud saya ini sangat hati ya nanti. Sangat nggak logis gitu loh Mas Yahya. Bahwa seolah-olah roh itu berkembang, seolah-olah roh itu adalah sebuah wujud, sebuah sosok gitu, yang masih punya rasa gitu Mas Yahya. Ya, padahal wadahnya sudah nggak ada. Ini kan gimana ya? Kadang ya saya tidak bisa memaksakan lah ya. Setiap orang punya kemampuan, punya cara berpikir yang berbeda-beda. Jadi menurut saya roh itu bukanlah sebuah wujud. Jadi rohnya Mas Yahya itu bukan berarti terus wujudnya, sosoknya ya seperti Mas Yahya begitu. Enggak Mas Yahya. Roh saya berarti wujudnya seperti saya. Enggak juga Mas Yahya. Kita punya gambaran itu kan karena wadah ini. Nah kalau wadah ini sudah nggak ada, maka roh itu juga sudah nggak berbentuk lagi, artinya sudah nggak ada wujudnya lagi gitu loh Mas Yahya. Sama kayak air itu, ya. Air itu di dalam gelas ya disebut air gelas karena wadahnya gelas. Lah air itu yang nggak ada wujudnya, betul enggak? Betul. Nggak ada bentuknya, ada wujudnya ini ya karena sesuai dengan wujud atau bentuk daripada wadahnya. Kalau di kolam ya air kolam begitu. Oh kotak begitu Mas Yahya. Kalau kolamnya kotak, iya kan? Iya. Kalau ditaruh di wadah yang lain ya menyesuaikan. Nah, saya rasa roh itu mungkin lebih logis kalau kita mempelajarinya seperti itu ya Mas ya. Jadi ketika orang sudah meninggal ya nggak ada roh itu pulang lagi begitu. Sudah meninggal ya sudah kembali ke asalnya Mas ya. Prosesnya seperti apa, bertempat di mana, nggak ada yang tahu. Betul nggak? Betul. Lawang semasa sebelum hidup aja kita nggak bisa bercerita. Roh kita di mana, wujudnya seperti apa, mengalami fase yang seperti apa, kita loh nggak bisa bercerita. Kok kita mau menceritakan
ketika kita ini sudah meninggal. Bahkan ini gini, ada banyak Mas Yahya, saya sering menemui ini banyak sekali. Larinya justru ada manfaat. Artinya ada pemanfaatan di dalamnya Mas Yahya. Satu contoh begini, ada keluarga yang anggota keluarganya sudah meninggal, kemudian didatangi oleh salah satu oknum ya yang katanya paham tentang agama ya, kemudian mengatakan bahwa rohnya orang tua kamu atau rohnya keluarga kamu yang meninggal ini masih menderita, masih begini, masih begitu, intinya butuh pertolongan kamu. Kamu harus mengirimkan doa. Caranya begini untuk menebus dosa supaya keluarga kamu ini bisa segera istilahnya bersanding dengan Tuhan lah begitu Mas Yahya, mendapatkan tempat yang layak lah, kurang lebih begitu. Ini harus mengeluarkan uang Mas Yahya untuk apa ya istilahnya, untuk kepentingan ini tadi gitu loh. Lah, lucunya lagi banyak yang percaya Mas Yahya, bayarnya sampai mahal juga Mas Yahya. Katanya untuk nebus dosa, untuk ngirim doa itu. Mohon maaf ya, masa iya orang sudah mati mau dikirim doa ini? Ya, kalau kita berdoa sebagai wujud syukur, kita berdoa sebagai wujud penghargaan, penghormatan, dan kita berdoa kepada saudara keluarga kita yang sudah meninggal itu sebagai bentuk bahwa kita nantinya juga akan mengalami hal yang serupa, supaya kehidupan kita saat ini dan ke depan bisa menjadi lebih benar, lebih baik dalam segala hal. Saya setuju Mas Yahya ya. Misalkan kita berdoa di makam, kita berdoa dimanapun, mengirim doa untuk keluarga kita yang sudah meninggal, itu sebagai bentuk penghormatan gitu Mas Yahya, sebagai bentuk penghargaan, artinya sebagai bentuk ucapan syukur bahwasanya kita bersyukur kita pernah hidup bersama, kita bersyukur bahwasanya kalau nggak ada beliau mungkin juga tidak ada kita. Kita ingat kasih sayangnya, kita ingat ajaran-ajaran kebaikannya. Nah, kemudian kita juga mengingat bahwasanya nanti kita juga akan mati. Untuk itulah ayo kita tinggalkan nama baik mumpung kita masih hidup itu. Nah, saya setuju untuk itu Mas, saya sepakat. Tapi kalau untuk mengirim doa seolah-olah doa ini seperti hantaran gitu, nanti ada yang terima, bahkan katanya butuh makan juga Mas Yahya. Waduh, ini sudah, justru kalau menurut saya justru ini adalah kesesatan. Kalau tolak ukur sesat itu adalah sesuatu yang tidak logis begitu. Itu menurut saya sesat Mas Yahya. Jadi ajaran-ajaran tentang seolah-olah roh ini adalah berwujud, berbentuk, ini menurut saya sangat tidak logis sekali Mas Yahya. Iya, termasuk orang-orang yang katanya bisa bertemu dengan roh entah di dunia nyata, kemudian di mimpi juga. Ini Mas Wahyu melihatnya seperti apa orang-orang yang seperti ini? Apakah memang melihat beneran atau hanya halusinasi saja, Mas? Halusinasi, imajinasi dari apa yang kita pikirkan, lebih ke sana Mas ya. Tidak ada, karena sejatinya roh itu, untuk keyakinan saya pribadi, roh itu nggak berwujud Mas ya. Roh bukanlah sebuah sosok seperti gambaran diri kita, tidak. Tapi roh itu adalah sumber kehidupan yang baru, ada wujudnya, ada bentuknya, dan bisa ada sifatnya, itu karena ada wadahnya Mas Yahya. Kalau ada orang yang pernah bertemu rohnya orang meninggal dan lain sebagainya, itu bagian daripada halusinasi dan juga imajinasi dari apa yang dia pikirkan Mas Yahya. Jadi saya tidak meyakini akan hal itu Mas Yahya. Justru saya meyakini kita ini dari tidak ada menjadi ada dan kembali tidak ada, dan kita tidak tahu prosesnya. Yang kita ketahui itu proses selama kita ada saja. Jadi kalau sudah meninggal seperti apa, ya sesuai dengan ketika kita mau diberikan hidup. Kita tidak tahu apa-apa. Yang jelas akan kembali kepada Sang Pencipta atau kembali kepada sumber kehidupan itu sendiri Mas Yahya.